A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat waktu luang dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu kita untuk hadir dalam kajian Salam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelumnya saya Muhammad Fahmi, mewakili penyelenggaraan acara ini, yaitu Grup CSM Friends for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada seluruh pada Ustadz Iponur LC serta seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan kembali kepada kajian kita, kajian bahasa Arab yang akan dibawakan oleh Ustaz Tito, dengan materi seperti sebelumnya, itu kalimat dalam bahasa Arab. Mungkin insya Allah kita akan masuk ke dalam jumlah fiil. Bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian kita ini dapat diakses di link YouTube kami, Sesi and Friends. Baik, untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Kepada Ustaz, tafadhol masykur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita hadir di tempat yang insyaallah di majelis ilmu walaupun online insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bagian keempat ya, karena memang membuat kalimat di dalam bahasa Arab itu harus memang lama ya. Kalau di pesantren itu bisa 8 jam ya. 8 jam itu maksudnya ya 1 jam itu 40 menit. Ya. Jadi 8 jam 40 kali 6. Dan ini saya saya ambil juga bagian keempat dan ini bagian terakhir untuk yang isimnya. Nah, nanti insya Allah di pekan depan di jam yang sama, di hari yang sama insya Allah tidak ada kendala. Kita lanjut dengan fiil. Bagaimana membuat kalimat dari kata kerja, ya, dari kata kerja. Sekarang yang kita buat adalah bagaimana membuat kalimat dari isim itu sendiri, karena kata berisim atau kata benda di dalam bahasa Arab itu banyak dan itu yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Dan saya sampaikan kembali bahwasanya kurang lebih 70% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Serapan dari bahasa Arab. Sisanya itu bahasa serapan yang lain dari bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kurang lebih ya, apalagi nama-nama kita, walaupun ada seperti nama saya, Pipo Nur. Walaupun Pipo itu kayak asing, ya ada nurnya. Berarti menandakan adanya bahasa Arab ya. Ya. Nur itu cahaya. Oke, jadi tuh, oke. Yang di bagian keempat ini tetap sama kalimat dalam bahasa Arab. Kita murojaah lagi sedikit ya. Bagi yang baru hadir, mudah-mudahan bisa di-download kemudian dibaca. Tapi dengan latihan dasar ini, insya Allah kita akan mudah memahami. Insya Allah. Makanya ketika saya mengajar ya, pertama kali bertemu sama santri dan santriwati yang saya ajar di pesantren, itu saya tanamkan, saya mengajar nahu ya, bahasa Arab. Saya tanamkan sama mereka. Tanamkan dalam Undi, hati. Tanya pelajaran ini Undi, mudah. Nah, pelajaran ini mudah Undi, dalam mindset kita sini Vi. atau pola pikir kita. Bahwasanya pelajaran yang saya pelajari ini adalah mudah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita menganggap susah. Nah, begitu pula kita ya. Nah, makanya saya ulang kembali yang baru hadir, jangan ada kata TTM. Nah, ini kan biasa kata TTM ini singkatan ya. Yang pertama kata tua. Saya sudah tua, kenapa lagi saya belajar bahasa Arab? Tidak. Kita belajar bahasa Arab itu banyak gunanya, banyak hikmahnya. Nah, ketika kita tahu bahasa Arab sedikit demi sedikit, maka kita akan pahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Ya, kan lebih lebih enak itu kalau kita baca Al-Quran dan memahami apa yang kita baca. Oh, ternyata ini isim. Oh, ini fiil. Oh, ini pelakunya ini. Oh, ternyata Nabi Musa bukan nabi yang lain.
Jadi kita tahu. Nah, kemudian jangan ada kata tadi tua, jangan ada kata terlambat. Saya ini baru masuk, sudah pertemuan ke-35. Nah, tidak masalah, tidak masalah. Yang penting kita mendengar dan apa namanya menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dapat pahala, ya, pahala menuntut ilmu. Oke, kemudian yang terakhir adalah malu. Jadi tua, terlambat dan malu. Ya, jangan sampai malu. Walaupun salah nanti kalau latihan ya tidak masalah. Tidak masalah. Tidak juga ada nilai ya, tapi kita belajar dari kesalahan. Karena bahasa itu harus diucapkan, nah, tidak terlalu banyak teori tapi harus banyak dipraktekkan sebenarnya. Hanya masalahnya bagaimana kita mempraktekkan bahasa ini. Nah, kalau di pesantren oke lah, ada lingkungan mendukung, ada teman. Nah, tapi kalau kita yang belajar ini apakah kita praktekkan? Ya kita praktekkan ketika baca Quran, ya, ketika kita praktekkan baca Quran atau yang sesama, mohon maaf ya, sesama mahasiswa atau sesama ummahat, sesama ibu-ibu atau sesama akhwat, sesama wanita atau ikhwan, nah, ketemu yang sudah pernah belajar, belajar bahasa yang baik-baik saja atau ikut-ikut kajiannya ustadz-ustadz yang mengkaji kitab, yang mengkaji tafsir. Oh, ternyata ini yang dimaksud mubtada, ini yang dimaksud isim, ini yang dimaksud isim dhamir. Jadi ada manfaatnya ya. Intinya begini, ketika kita baca Quran lebih memahami Al-Quran karena kita belajar bahasa Arab itu lebih bagus daripada kita baca sekedar tok. Ya, baca tok saja, baca saja, ya sudah, insya Allah dapat pahala. Tapi lebih besar pahalanya adalah ketika kita baca, kita pahami, kita tahu tafsirnya, kita tahu terjemahannya, kita tahu maknanya dan seterusnya. Kita tahu hukum-hukum yang ada di situ. Kita tidak dituntut untuk menjadi ulama semuanya, tapi kita dituntut untuk menuntut ilmu. Ya, tidak sampai tinggi enggak Ji. Tapi kita dituntut untuk menuntut ilmu agamanya Allah yang dasar bisa supaya benteng atau benteng akidah kita atau kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah dan kitabnya dan kepada Rasulnya itu semakin kokoh, ya, karena tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang lain, ya, dibodoh-bodohi oleh orang lain. Kita sudah tahu, oh ternyata ini salah bahasa Arabnya, tapi terjemahannya benar. Nah, bisa-bisa saja begitu kan? Oke, jadi itu saja secara garis besar. Jadi motivasi di pertemuan awal ini adalah jangan ada kata TTM, ya. Bahasa Arab itu akan bermanfaat. Belum kita memang rasakan sekarang, tapi nanti kita akan rasakan. Ya, kita tidak tahu kapan. Nah, TTM tadi apa? Jangan ada kata tua, terlambat, dan malu untuk belajar bahasa Arab. Apalagi belajar yang lainnya lagi. Contohnya belajar tahsin. Jangan ki malu. Sama-sama kita belajar semua. Kalau ada yang lebih pintar, ya kita doakan. Semoga kita iri ya. Nah, iri itu ada Iri itu ada yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu iri dalam hal ilmu, ilmu agama, maksudnya ilmu agama. Dengan iri dalam harta, tapi harta itu untuk sedekah. Tapi kalau harta untuk dunia, maka haram hukumnya. Jadi iri yang diperbolehkan salah satunya adalah ilmu. Contoh Akhi Fahmi, dia banyak hafalannya, maka saya iri, itu iri yang diperbolehkan. Saya juga harus banyak hafalan saya iri sama dia. Nah, tapi kalau umpamanya Akhi Fahmi punya motor ini atau mobil ya, nah, kemudian saya iri dengan mobilnya, saya ingin juga mobil begitu, itu namanya iri yang diharamkan. Ya. Nah, kalau contohnya bersedekah, Akhi Fahmi orang kaya, contohnya ya, insya Allah orang kaya, orang sukses, nah, kemudian sering bersedekah dan lain sebagainya, maka saya iri dalam hal itu, dalam hal sedekahnya, bukan dalam hal hartanya ya. Nah, bahwasanya, kaya tapi bersedekah, itu iri yang diperbolehkan. Jadi itu, nah, bolehlah kita iri kepada orang, tapi jangan sampai sakit hati ya. Jadi penyakit hasad, iri hati. Tapi iri yang diperbolehkan ya dalam hal ilmu agama. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan sekarang ya. Mudah-mudahan semakin semangat untuk belajar bahasa Arab. Yang baru pertama kali, insya Allah mudahkan. Ingat mindset tadi dimudahkan, mudah. Insya Allah mudah, insya Allah mudah, insya Allah mudah. Insya Allah itu jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki itu semua mudah. Begitu pula pelajaran yang lain. Nah, pelajaran yang lain. Kalau kita bilang mudah, insya Allah pola pikir kita mudah. Tapi kalau kita bilang susah pertama kalinya, susah itu bahasa Arab, maka akan susah selamanya. Kita tidak akan ada kemauan dan kesungguhan untuk belajar. Tapi kalau kita bilang mudah, insya Allah dimudahkan oleh Allah sesuai dengan man aradallahu bihi khairan falyufaqqih fiddin. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, man aradallahu bihi khairan, nah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Falyufaqqih fiddin. Ya, maka Allah akan memahamkan dia ke dalam agama. Dan kita belajar bahasa Arab supaya memudahkan kita membaca Al-Quran dan membaca hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Al-jumlatul fil lughatil arabiyyah ini judulnya. Nah, tetap ya, kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga. Secara garis besar dulu saya jelaskan.
yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu diawali contohnya saya ganteng, Anda pintar, saya dan Anda ini pulpen. Nah, itu semuanya isim, maka disebut jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan kalau jumlah yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Nanti insya Allah pekan depannya kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, contoh ya, kita dalam bahasa Indonesia, saya telah pergi ke sekolah. Nah, walaupun diawali dengan saya, tapi ada telah pergi. Ya, telah pergi berarti ada kata kerja di dalamnya. Ya, beda tadi kan, saya ganteng, Anda pintar, tidak ada kata kerja kan? Nah, tapi sekarang saya telah pergi, saya sedang pergi ke kampus. Nah, berarti menandakan itu jumlah fi'liyah. Nah, sedangkan ada yang ketiga namanya syibhul jumlah, ya, menyerupai kalimat. Contohnya biasa begini, di depan kelas ada mobil. Nah, di depan kelas ada mobil. Jadi dia huruf dulu, baru isim. Nah, di depan kelas ada keterangan ya, huruf atau keterangan. Di depan kelas ada mobil, di depan masjid ada motor, ya. Di dalam kelas, di depan, di atas, di bawah itu semuanya syibhul jumlah. Oke, yang kita pelajari hari ini yang terakhir adalah bagian keempat adalah jumlah ismiyah, ya, kalimat yang diawali dengan isim. Kemudian kita sudah dari 3 pertemuan itu sudah banyak latihan ya. Oke, sudah banyak latihan. Oke, sekarang kita masuk ke coba kita latih dulu untuk mengubah dulu yang dari mufrad dari tunggal menjadi dua. Nah, bisa di tadi latihan dasar di slide berapa ini? Latihan dasar ya. Oke, di slide ke-24 coba dibuka. Slide ke-24. Slide ke-24. Oke, bisa mungkin diperbesar. Nah, latihan dasarnya ya. Ini sebelum kita masukkan ke kata ganti huwa huma hum, kemudian ismul isyarah hadza hazihi zalika tilka dan lain sebagainya. Maka kita harus latih dulu ini latihan dasarnya. Bagaimana mengubah dari satu menjadi dua, dari satu menjadi banyak. Nah, baik laki-laki dan perempuan. Dan ini rumus yang saya bikin sendiri ya. Nah, ringkasan dari pembelajaran kita sebelum-sebelumnya dan yang kemarin-kemarin. Oke. Latihan dasar yang pertama dari kiri kita baca dulu ya, dari kiri. Perubahan mufrad tunggal dalam kurung tunggal ya, tunggal satu ke musanna ganda. Nah, bagaimana cara mengubah kata dalam bahasa Arab itu dari isim ya, kata benda berubah menjadi dua. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan mudah. Contohnya polpen. Kalau ada dua ya dua polpen. Ya, tambahkan saja dua di depan. Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak. Dia ada tambahan kalau bahasa kita imbuhan. Ya, imbuhannya itu ani. Nah, imbuhannya an. Contoh kita ambil ya. Jadi ini tata caranya. Yang pertama, ambil ki kata muzakkar tunggal. Nah, ini untuk yang muzakkar dulu ya. Muzakkar itu laki-laki. Muzakkar itu laki-laki. Nah, ambil ki kata muzakkar tunggal. Muzakkar satu ya. Seperti mudarrisun. Mudarrisun artinya guru atau dosen. Ya, guru resmi. Guru yang belajar. Nah, beda kalau muallim. Muallim itu guru yang non formal. Contohnya guru karate, ya kan, guru karate, guru taekwondo, guru silat dan lain sebagainya. Itu namanya muallim. Nah, tapi kalau mudarris itu yang memang S1-nya pendidikan, yang untuk mengajar dan lain sebagainya ya, mudarris. Nah, guru atau dosen atau sekolah formal lah. Oke, sebelumnya atau kuliah formal. Oke, mudarrisun itu berarti kalau bisa diartikan seorang guru laki-laki atau seorang dosen laki-laki ya. Oke, kita sudah ambil ya, ambil ki kata, nanti ada contohnya di atas juga banyak kata profesi. Oke, mudarrisun. Sekarang perhatikan ki huruf terakhirnya. Jadi huruf terakhir ya kan mudarrisun ada 4 huruf mim, dal, ro dengan sin. Ya, huruf terakhirnya apa? Sin. Cara ya kita jelaskan ini. Jadi perhatikan ki kata huruf terakhirnya sin. Jadi huruf pertama, huruf kedua dan huruf ketiga tidak berubah. Mudarri. Nah, tetap selamanya itu yang berubah cuma sin nanti. Ya, jadi kalau ada 5 huruf ya bagian kelima. Kalau cuma 3 huruf ya berarti bagian ketiga. Ya, fokus di situ. Adapun huruf pertama, huruf kedua dan setelah atau nanti yang 5 huruf, 4 huruf berarti tidak usah diubah. Yang berubah cuma di bagian akhir. Kita perhatikan nomor 2. Perhatikan huruf terakhir kata di atas ya mudarrisun dan harokatnya kan artinya apa? Sun. Ya. Nah, yaitu sun. Nah, ini dirincikan ini. Kemudian yang ketiga, jadi yang baru masuk juga insya Allah memudahkan. Jadi sun. Kemudian yang ketiga, ubah harokat terakhir. Tadi sun. Sun. Apa harokat terakhirnya? Dommatain. Nah, dommatain toh menjadi fathah. Berarti jadinya apa? Sun jadinya sa. Ya, sun jadinya sa. Kalau huruf lain contohnya
bun jadinya ba. Mudah, ubah saja ya. Yun jadinya ya. Oke, bisa ya. Jadi dommatain berubah menjadi fathah. Jadi sun menjadi sa. Ya, oke. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kemudian tambahkan alif dan nun. Ya, alif dan nun berharokat kasroh. Maksudnya alif dan nunnya yang berharokat kasroh. Jadinya ani. Itu dalam kurungnya. Ani. Ya, ani. Nah, ada namanya ani di sini. Ani itu menandakan dua itu ya. Ani. Nah, kemudian digabungkan nih. Nah, tadi kan mudarrisa jadinya tambahkan ani. Mudarrisani. Apa artinya mudarrisani? Dua orang guru laki-laki. Dua dosen laki-laki. Oke, ini cara singkatnya ada di bawah ya. Itu yang dimerahkan. Mudarrisun. Kemudian diubah sun jadi sa. Kemudian tambahkan ani. Jadinya hasilnya apa? Mudarrisani. Oke, insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Oke, kemudian bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan kan diubah ya. Kalau mudarrisun tambahkan tun. Jadi enak. Mudarrisun jadinya mudarrisatun. Tambah tak marbutoh. Ini tak marbutoh yang bulat itu. Titik dua. Nah, jadi kalau dibilang kan mudarrisun Ustaz, guru laki-laki, dosen laki-laki. Bagaimana kalau perempuan tambahkan saya tun. Mudarrisatun. Nah, guru laki-laki atau dosen, guru perempuan atau dosen perempuan. Nah, tapi bagaimana perubahan kalau menjadi dua? Sama, tambahkan juga ani. Tapi taknya, nah ini ada khusus untuk wanita yang nomor 5, tak marbutoh ya, yang dom matain dibuka menjadi ta maftuhah yang berharokat fathah. Jadinya tun ta marbutoh jadinya tak pendek ya. Lalu tambahkan ani. Ani ya, sama seperti di atas. Kita lihat contohnya. Mudarrisatun. Nah, kemudian dibuka ini ta marbutoh jadinya tak terbuka ya. Mudarrisata tambahkan ani jadinya hasilnya apa? Mudarrisatani. Ya, mudarrisatani. Jadi mudarrisun laki-laki diubah menjadi dua, mudarrisani. Mudarrisatun perempuan diubah menjadi dua, mudarrisatani. Oke, insya Allah bisa. Langsung kita latihan ini. Tidak ada lagi penjelasan. Latihan dulu ini. Baru nanti ke jamak yang ke kanannya ya. Perubahan mufrad tunggal ke jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya, hampir sama, tapi dia rumusnya beda. Jadi yang ani-ani itu pasti bentuk dua. Seperti yang kita bilang tadi, domatani. Nah, dari asal katanya tuh domatan jadinya domata ini. Kan asalnya doma, satu doma. Kemudian jadi dua domatani, domata ini. Kasrotun, kasrotani, kasrotaini. Ya. Fathatun, fathatani, fathataini. Berarti dua fathah, dua kasro, dua doma. Nah, itu asalnya ya. Jadi sudah tahu sekarang ya. Apa itu artinya domatain? Jadi dua doma. Nah, Ustaz, kenapa kita tidak pelajari yang bentuk duanya? Ada rumus yang lainnya, ani dan aini. Tapi kita lihat dulu judulnya, latihan dasar. Jadi dasarnya kita untuk mengubah dulu untuk bentuk dua itu adalah ani dulu. Nah, nanti kalau aini itu nanti ketika apa perbedaannya ani dengan aini sama ji, artinya bentuk dua, tapi perbedaannya adalah kedudukannya di dalam konteks bahasa Arab. Kalau aini itu nanti dalam bentuk objek, ya ada huruf jar. Tapi yang kita pelajari sekarang ini adalah bukan dalam bentuk objek, bukan dalam bentuk masuk huruf jar. Ya, tapi yang kita bentuk adalah bentuk tunggal, bentuk dasar ya, bentuk dasarnya. Oke, jadi kita ambil saja yang ani ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bertanya kenapa tidak masuk aini ya, karena aini itu pembahasannya bisa saja nanti di fiil, bisa saja di fiil nanti kata kerja. Ya, oke, karena jadi objek. Kalau ini yang jadi subjek laku, ya ani. Ingat ki, rumusnya kalau bentuk dua ani. Contoh yang tidak ada di sini ya. Contohnya kitabun. Kitabun itu kan sebuah buku, ya sebuah buku muzakkar. Bagaimana kalau jadi dua? Nah, kita perhatikan nih huruf yang terakhir apa? Ba ya berharokat doma kitabun. Maka domatain domatain diubah menjadi ba fathah. Jadinya kitabah. Tambahkan fi ani, ba tambah alif sambung ani. Jadinya kitabani. Ya, kitabani dua buku. Contoh yang ketiga, oke, lebih banyak contoh, insya Allah lebih mudah. Oke, kolamun, polpen. Kolamun polpen. Nah, berarti kan ada namanya surat al-qalam kan? Nah, kolamun polpen. Mim. Huruf terakhirnya berharokat doma. Kolamun. Berarti mim domatain dirubah menjadi mim fathah. Jadinya kolama. Tambahkan ani. Kolamani. Dua buah polpen. Kalau tamar butuh seperti tadi. Contohnya sekolah. Nah, contoh yang keempat. Madrasatun. Sekolah. Nah, itu mati tamar butuh. Madrasatun. Sekolah. Nah, kita mau bilang dua sekolah. Bagaimana? Tak yang tertutup atau tak marbutoh itu dibuka. Jadinya apa? Madrasata. Tambahkan ani.
madrasatani. Sudah jadi dua sekolah. Oke ya. Oke. Contoh yang terakhir. Kita mau bilang surah yang kedua, Al-Baqarah. Kita hilangkan alnya jadinya Baqaratun, sapi betina. Baqaratun, sapi betina. Kita mau berubah menjadi dua sapi betina. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ta marbuta dibuka. Baqaratun jadinya kemudian fathah. Baqaratun jadinya baqarota. Kemudian tambahkan ani. Baqaratani. Baqaratani. Dua sapi betina. Oke, bisa ya? Insya Allah. Oke. Sekarang kita coba ke atas, ke atas. Atasnya ini. Ah, ini. Kita ambil ya, itu. Diubah ke musanna, ganda. Nah, adapun dan jama muzakkar salim musanna sebentar. Contoh ya. Oke, kita ambil contoh. Contoh yang berikutnya ini, aktor. Mumatsilun. Mumatsilun itu aktor. Nah, kalau dua aktor, nah, kita lihat lam kan huruf terakhirnya. Fathahkan ki mumatsila tambahkan ani. Jadinya mumatsilani. Berarti dua orang aktor. Oke. Bagaimana kalau perempuan? Artis. Nah, mumatsilatun lam difathahkan tambahkan tun tak marbutoh. Mumatsilatun. Nah, itu ada caranya ya, mumatsilatun. Bagaimana kalau dua artis? Nah, mumatsilatan. Ya, mumatsilatani. Oke? Sebelum kita masukkan nanti haza, huwa, dan seterusnya ya. Jadi kita ubah dulu bentuk duanya. Kita latihan. Insya Allah kalau yang sudah mahir, nah, lebih lancar lagi. Yang belum mahir, insya Allah mahir. Oke. Jadi ahlinya. Oke, mahir ya. Tampil. Oke. Silakan yang sekarang. Contoh yang kedua. Kita ambil contoh dari kata muhasib. Muhasibun. Akuntan. Fokus di huruf ba. Ya. Kemudian dijadikan dua. Oke. Mungkin Akhi Fahmi duluan ya. Saya yang tunjuk sendiri ya. Oke. Iya. Bisa? Oke. Coba dibaca akuntan bahasa Arabnya apa? Muhasibun. Oke, sekarang ubah jadi dua akuntan laki-laki. Muhasibani. Oke, muhasiban. Sekarang ubah jadi perempuan, seorang. Muhasibatun. Muhasibatun. Sekarang dua akuntan perempuan. Muhasibatani. Oke, Masya Allah. Lancar ya, Masya Allah. Luar biasa. Oke, ada yang lain? Mau dicoba? Asisten, musa'idun. Asisten. Silakan. Silakan, Ada karena... Ustaz. Ya, Ustaz. Oke, tafadhali. Ustaz. Oke, silakan. Langsung dibaca. Asisten. Apa bacanya? Kita baca bahasa Arabnya. Musa Musaidun. Oke, Musaidun. Oke, sekarang dua asisten laki-laki. Musaidani. Oke, Masya Allah. Sekarang asisten perempuan seorang. Oke, kalau dua? Musaidatun. Ya, Musa. enggak panjang i-nya. Yang Musa. Dua asisten perempuan tadi apa? Musaidatani. Coba diulang. Musaidatani. Oke, Musaidatani. Musaidatani. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Oke, masalah. Oke, Alhamdulillah. Semakin mahir ya. Oke. Kemudian silakan lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, silakan. Gubernur, muhafidun. Muhafidun. Oke, silakan. Jadikan dua. Dua gubernur laki-laki. Muhafidani. Ya, kalau zo bagaimana? Fathah zo. Muhafidhoni. Muhafidoni. Oke, sekarang seorang gubernur perempuan. Muhafidatun. Muhafizotun. Oke. Kemudian kalau dua? Dua gubernur perempuan. Muhafizdatoni. Koto. Tidak ada to. Ya. Oke, silakan diulang. Muhafizota. Muhafidatani. Zotani ya. Muhafizotani. Coba diulang. Dua gubernur perempuan. Satu kali lagi. Akan diulang. Muhafidah. Muhafizo. Zo ya. Zotani. Coba diulang. Muhafidosa. Muhafizo. Silakan, tidak masalah. Oke, jangan semangat. Oke, Muhafidah. Tani. Tani. Tani ya. Muhafidatani. Tani saja Pak Tani ya. Oh, muhafidatani. Nah, itu. Ingatkan saja kalau dia dalam bentuk perempuan, bentuk dua, ingatkan saja Pak Tani ya, Tani. Tani, bertani. Nah, kayak tani. Ingatkan saja. Ya, kalau perempuan. Oke. Ya, oke. Satu orang lagi kira-kira ya. Satu orang lagi.
Ananya Ustaz. Muhandisun. Silakan, muhandisun. Insinyur, baca coba. Insinyur. Muhandis. Muhandisun. Oke, insinyur. Kalau dua insinyur laki-laki? Muhandisatani. Muhandisani. Oke, muhandisani. Bahaya kalau muhandisatani ya. Bahaya. Oke. Sekarang perempuan. Bahaya. Oke, silakan. Insinyur perempuan? Muhandisatun. Muhandisatun. Kalau dua orang insinyur perempuan? Muhandisatani. Oke, Masya Allah. Mumtazah. Mumtazah ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, luar biasa. Lancar semua ya. Oke. Nah, saya kira itu ya. Jadi ketika kita menjadikan dua itu mudah. Nah, ini kan bagaimana kalau sifat bisa diturunkan lagi ke bawah. Bagaimana kalau sifat sama juga sifat. Benda mati juga begitu. Hewan juga begitu. Ke bawah Ki. Lagi. Oke. Ini lagi ini yang jawab. Ini. Nah, bagaimana kalau sifat sama Ji? Ya, sama Ji. Contohnya jamilun kalau dua jamilani. Ya. Kalau perempuan jamilatun berarti jamilatani. Oh ya. Bisa ya? Jamilun kalau dua laki-laki ganteng jamilani. Kalau perempuan cantik jamilatun jamilatani. Oke, bisa? Insyaallah. Oke, kita satu lagi nih. Sa'idun bahagia. Siapa? Silakan. Sa'idun laki-laki yang bahagia. Ana Ustaz. Oke, silakan. Tafadhali. Dibaca dulu bahagia. Seorang laki-laki. Sa'idun. Oke, kalau dua orang laki-laki yang bahagia? Sa'idatani. Laki-laki. Laki. Kita tanya. Mana bentar. Sudah benar? Sa'idani. Sa'idani. Oke, kalau perempuan bahagia seorang? Sa'idatun. Oke, kalau dua perempuan yang bahagia? Sa'idatani. Oke, Masya Allah, Sa'idatani. Oke, Ibu, Ummu, saya masih tanya. Kalau Ahmad kan nama orang, kalau dua? Ya. Kalau dua Ahmad kan dua orang nama Ahmad. Berarti begini, Muhammadun. Nah, Muhammadani. Berarti Ahmadu. Ahmadani. Ahmadani. Nah, tahu Ahmadani. Berarti Saleh Ahmad Berarti Andi. Ahmadani itu berarti dua orang bernama Ahmad ya. Cocok yang berarti dua istrinya. Ya, dua ya. Jangan di sana. Dua istrinya ya. Buat. Nah, karena memang dua orang nama Ahmad. Oke, bisa dicocok lagi kan ke sana lah. Dua istrinya ya. Oke. Ya, jadi yang ani-ani itu berarti menunjukkan dua. Beda kalau bahasa Indonesia Mulyani, ya beda lagi tuh. Nah, itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab ya. Mulia enggak ada dong. Ya. Oke, intinya kalau yang bahasa Arab. Oke, berikutnya Hasanun, baik ya. Aku ini berlancar. Hasanun, siapa? Tafadhali. Semuanya, ayo bisa. Hasanun yang belum. Bisa. Oke, silakan. Baik, dibaca dulu. Balisik ko din raten, dakutan. Silakan, silakan. Siapa? Baik. Silakan yang belum lebih utama. Ana Ustaz. Oh, mulai mengantuk, langsung melek dengan Ahmad Dhani. Itu artinya ya Ahmad Dhani, dua orang yang bernama Ahmad. Oke, silakan. Baik, silakan dibaca. Baik, Hasanun. Hasanun. Kalau dua laki-laki yang baik? Hasanani. Oke, kalau perempuan satu? Hasatun. Hasanatun. Jangan dibuang dulu. Hasanatun. Kalau dua perempuan yang baik? Hasatani. Hasanatani. Hasanatani. Dua perempuan yang baik. Oke. Satu kali lagi. Kabirun. Besar. Oke, silakan. Satu orang lagi. Silakan. Yang belum. Oke, tafadhal. Oke, silakan dibaca besar. Kabirun. Oke, kalau dua orang yang besar, laki-laki? Kabironi. Oke, kabironi ya, bukan kabira. Nah, kita kan biasa orang Sulawesi, mohon maaf ya, ra. Padahal tetap ro. Ro itu berharokat patah, tetap dibaca ro. Ya. Oke, bukan kabirani, tapi kabironi. Oke, tetap ro. Oke, kemudian kalau perempuan satu orang besar? Kabirotun. Kalau dua perempuan? Kabirotani. Oke, Masya Allah. Kabirotani ya. Kabirotani. Oke. Sekarang kita coba ya. Nah, sekarang kita masukkan coba ke atas kita, Be. Bisa kembali. Kita belajar dulu ya. Musanna dulu yang bentuk duanya. Supaya tidak hilang. Karena kalau jama nanti mungkin lebih banyak. Jadi kita satu-satu ke atas lagi. Kita kembali ke Ismud Dhamir. Ada contohnya Ismud Dhamir. Silakan, Haji. Lagi.
Oke, lagi satu, dua, ke atas lagi ke atas. Oke, lagi. Oke, ini ya. Oke, ini domir ya. Tadi. Oke, ini ismud domir, kata ganti ya, dia. Nah, sekarang kita mau jadikan dia kalimat. Kalau tadi kan belum menjadi kalimat sempurna. Jadi harus ada dua. Nah, contoh kita bilang tadi kan, dia seorang akuntan. Akuntan apa bahasa Arabnya? Muhasibun. Berarti huwa muhasibun. Ya, huwa muhasibun. Bagaimana kalau dua? Pakai yang di bawahnya. Huma muhasibani. Nah, huma muhasibani. Kum ini belum dipakai karena jama ya, lebih dari 3. Sekarang kita turun ke hiya. Dia perempuan. Dia seorang akuntan. Berarti hiya muhasibatun. Ya. Kalau dia mereka berdua akuntan perempuan, huma muhasibatani. Jadi sama ya. Sama itu mereka berdua laki-laki dan mereka berdua perempuan, hanya belakangnya yang berbeda. Nah, itulah yang disebut kalimat yang sempurna. Ada ismud dhamir dan ada namanya mubtada ya, sudah kita jelaskan. Mubtada isim di awal kalimat, kemudian penjelas. Khobar ya, khobar, penjelas. Ya, penjelas dari mubtada itu. Contoh saya bilang saja begini. Contoh kalau saya bilang ana, saya ya, itu yang paling bawah. Ana, saya. Apakah jelas? Tidak kan? Nah, dalam bahasa Arab itu ada lanjutannya. Khobarnya namanya. Kalau saya bilang ana, kalau kita bilang saja ana, saya, kita akan banyak pikiran. Oh, ganteng kah? Saya ganteng, saya jelek, saya kurus, saya tinggi, saya gemuk dan seterusnya. Saya polisi, saya tentara. Maka harus ada khobarnya supaya orang tidak membayangkan yang aneh-aneh atau membayangkan yang lain-lain. Nah, maka kita bilang ana kabirun. Oh, ternyata saya besar, bukan ganteng, bukan kecil, bukan polisi, bukan tentara. Nah, itu namanya mubtada dan khobar. Ana itu mubtada, penjelasnya itu di belakang namanya khobar. Jadi ana kabirun, kabirun itu khobar penjelas. Sama ini mereka jadi mubtada. Apa ya? Nah, nanti khobarnya itu yang tadi. Nah, contoh tadi ya, huwa muhasibun, huma muhasibani, hiya muhasibatun, huma muhasibatani. Begitu pula ini kata ganti ketiga ya, dia. Nah, bagaimana kalau kata ganti kedua? Nah, bawa ki, ada itu dah. Nah, ini sudah jelas ini. Mungkin bisa diperbesar lagi ya. Anta, mungkin pernah dengar anta, no? Nah, anta. Kalau perempuan anti, ya. Nah, kalau dua laki-laki dan dua perempuan, kalian berdua laki-laki dan kalian berdua perempuan sama ji. Antuma, antuma, ya. Oke, jadi anta laki-laki kalau satu, anta muhasibun. Kalian berdua adalah akuntan, berarti antuma muhasibani. Kamu perempuan ya, seorang akuntan, berarti anti muhasibatun. Anti muhasibatun. Nah, kalau dua akuntan perempuan, antuma, kalian berdua, antuma muhasibatani. Ya, antuma muhasib. Tinggal kita masukkan saja kata ini ya, wa huma, iya huma, anta antuma, anti antuma. Oke. Sedangkan yang ketiga, kata ganti pertama itu yang berbicara ya. Nah, ada dua saja dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia ada dua ya, saya dan kami. Nah, ana, kalau ana ini bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi untuk satu. Contoh, saya tanya ki, laki-laki toh, laki paham ya, maka siapa Anda? Maka bilang ana muhasibun. Kalau yang menjawab perempuan, maka bilang ana muhasibatun. Tidak boleh terbalik. Ya. Kalau laki-laki bilang ana muhasibun, kalau perempuan ana muhasibatun, ana mudarrisun. Kalau perempuan ana mudarrisatun. Ya, jangan terbalik. Ya. Nah, adapun nahnu ini dua dan lebih ya, dua ke atas. Nah, bisa bentuk dua. Nah, ini yang kita pelajarkan bentuk dua. Kami berdua adalah akuntan laki-laki. Berarti apa bahasa Arabnya? Kita ambil bentuk duanya tadi, muhasibun, muhasiban. Berarti nahnu muhasibani. Ya. Kalau perempuannya tadi muhasibatun, muhasibatani. Berarti kami berdua ini akuntan. Nahnu muhasibatani. Kami berdua ini guru atau dosen laki-laki. Nah, apa bahasa Arabnya? Nahnu mudarrisani. Nah, kalau dua guru perempuan, dosen perempuan, nahnu mudarrisatani. Nah, itu dipakai. Ya, nahnu mudarrisatani. Jadi pemakaian ismu dhamir dalam kata yang tadi kita ubah itu bisa. Ya, dua. Karena yang kita pelajarkan sampai dua dulu. Nanti kalau sudah lancar dengan duanya, bisa kita lanjut dengan yang jamak. Ya, bagaimana memakai kata hum, hunna, antum, antuna dengan nahnu. Oke. Bisa ya? Nah, kita berarti huwa huma,
Ingat Ki, huwa itu satu, huma itu dua, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nanti saya ingatkan Ki. Kemudian dia itu dia perempuan satu, huma mereka berdua perempuan. Kemudian anta kamu laki-laki satu, nah, antuma kalian berdua laki-laki, ya. Kemudian anti kamu perempuan satu. Kemudian antuma kamu kalian berdua perempuan. Kemudian ana saya bisa laki-laki bisa perempuan. Sedangkan nahnu bisa dua lebih ya, dua dan tiga. Nah, nahnu, apa bahasa Arabnya? Kami berdua guru laki-laki dan kami berdua guru perempuan. Nahnu mudarrisani wa nahnu mudarrisatani. Jadi bisa dua. Oke ya. Oke. Saya ulang kembali. Huwa huma, hiya huma, anta antuma, anti antuma, ana nahnu. Selainnya nanti dengan jam. Oke. Bisa kembali ke bawah ke kosakata. Oke. Oke, itu sudah ada contohnya ya. Oke, ini ada contohnya secara lengkap. Nanti tinggal di-download saja. Oke, ini kita kembali ke sini ya. Oke. Sekarang yang muhasibun. Oke, tadi yang muhasibun Akhi Fahmi ya. Tadi Nah, sudah ya. nah, Oke. Saya kasih ingatkan kembali muhasibun, muhasibani, muhasibatun, muhasibatan. Jadi ada 4 kata. Nah, sekarang masukkan Ki huwa dan huma, laki-laki. Berarti huwa muhasibun, huma. huma muhasibani. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang bentuk duanya, kata ganti kedua. Anta dan antuma. Ini laki-laki dulu semua. Coba. Anta Anta. muhasibun, antuma muhasibani. Oke, Masya Allah. Sama ya. Sama belakangnya, tapi berubah depannya. Kan kata gantinya saja. Oke, kemudian saya asisten. Ana musa'idun. Saya asisten. Oke, ana musa'idun. Oh, sudah minta di muhasibun ya, sudah dituliskan. Saya asisten. Kalau saya asisten perempuan, seorang asisten perempuan. Ana musa'idatun. Ana musa'idatun. Oke, sekarang saya bilang, kami berdua adalah akuntan laki-laki, asisten laki-laki. Nahnu musa'idun. Dua. Nahnu musa'idani. Oke, kalau saya bilang perempuan, kami berdua ini perempuan ini adalah asisten. Nahnu musa'idatani. Oke, nahnu musa'idatani. Masya Allah, ya. Oke, sekarang yang gubernur, siapa yang mau coba? Gubernur. Oke, gubernur. Silakan. Ana Ustaz. Ya, tafadhal. Oke, sekarang masukkan Ki kata huwa dan huma. Silakan. Dia seorang gubernur dan mereka berdua adalah gubernur laki-laki. Silakan. Huwa muhafizun. Oke, kemudian dua. Huma muhafizani. Oke, zoni ya. Oke, enggak apa-apa nanti diperbaiki. Muhafizoni. Oke. Muhafizoni. Oke, zo. Oke, muhafizoni. Oke, apa? Mereka berdua. Oke, sekarang kita ambil yang perempuan supaya tidak yang kata ganti ketiga dulu ya yang dibicarakan. Oke, sekarang masukkan kia dengan huma. Dia seorang gubernur perempuan dan mereka berdua perempuan adalah gubernur. Oke, silakan. Kia. Ya muhafizun. Perempuan. Ya muhafizatun. Oke, mereka berdua perempuan itu adalah gubernur. Huma muhafizatani. Muhafizatani. Oke, sekarang kata ganti keduanya. Anta antuma. Kamu laki-laki adalah gubernur. Kalian berdua laki-laki adalah gubernur. Anta dan antuma. Silakan. Anta muhafizun. Sudah benar? Muhafizun. Oke, kalian berdua adalah gubernur. Antuma muhafizoni. Ya, sekarang Anda perempuan adalah gubernur. Satu. Kalian berdua perempuan adalah gubernur. Anti dan anti. Anti. Pakai anti. Masih Kak Anda ya, anti. Oh, masih ya. Nah, Ustaz. Anti muhafizun. Perempuan. Anti itu sudah perempuan. Anti muhafizatun. Oke. Kemudian kalau dua? Antuma muhafizotani. Oke, muhafizatani. Oke. Sekarang pakai ana ya. Saya gubernur laki-laki dan saya gubernur perempuan. Coba. Ana muhafizun. Ana muhafizun. Kalau saya gubernur perempuan? Ana muhafizatun.
Oke, Masya Allah. Oke, kemudian kami berdua adalah gubernur laki-laki. Nahnu muha kan Zol, ber- muhafizol. Nahnu muhafisani. Oke, kalau kami berdua Muhafizoni. gubernur perempuan, nahnu. Nahnu muhafizotani. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya, Mumtazah. Masya Allah, Ummu. Oke, Mumtaz. Nah, oke, Mumtaz ya. Jadi yang berubah itu cuma bagian depan karena menyesuaikan tadi kata gantinya. Ada kata ganti ketiga, ada kata ganti kedua, dan ada kata ganti pertama. Ya, jadi menyesuaikan. Tapi yang di belakang itu saja. Yang diubah tadi kan 4 saja ya. Ada 3 perubahannya ya kan. Asal katanya kan muhasibun. Jadinya nanti muhasibani. Kalau perempuan muhasibatun, ya, 2 muhasibat. Jadi dari muhasibun diubah menjadi 3 ya. Nah, yang satu laki-laki berubah menjadi 2 laki-laki, kemudian satu laki-laki dirubah menjadi 1 perempuan, tambahkan tak marbutoh ya. Oke, sekarang kita pakai nah, ini kan sudah ya, cukup ya. Oke, nanti kita masuk ke jamak. Oke, bisa ke bawah, kita pakai yang sifat. Kita pakai yang sifat. Di bawah lagi, bawah lagi. Oke, ini. Sekarang kita ambil kata zakiyun, cerdas. Keempat dari bawah. Silakan siapa yang coba? Perubahannya sama seperti tadi, jamilun, jamilani, laki-laki, kemudian jamilatun, jamilatani. Tinggal dimasukkan saja. Nah, contoh ya, huwa jamilun, huma jamilani, iya jamilatun, huma jamilatani. Kata ganti ketiga. Kata ganti kedua sekarang. Nah, anta jamilun, kamu ganteng. Nah, kalian berdua ganteng, bahasa Arabnya antuma jamilani. Nah, kamu cantik, anti jamilatun. Kalian berdua cantik, berarti antuma jamilatani. Saya ganteng, ana jamilun. Saya cantik, ana jamilatun. Nah, kami berdua ini ganteng, nahnu jamilani. Kami berdua cantik, nahnu jamilatani. Jadi itu saja diulang-ulang. Hanya berubah saja domirnya ya, kata gantinya di depan. Oke, siapa yang mau coba? Zakiyun, cerdas ini, bagus ya. Zakiyun ini biasa banyak dipakai oleh nama-nama laki-laki. Kalau perempuannya Zakia. Nah, kalau kita biasanya susah bilang Z, jadinya Sakia. Nah, Sakia. Itu artinya cerdas. Ya, Zaki. Silakan siapa yang mau coba? Silakan. Ana Ustaz. Oke, Coba. tafadhol. Oke, coba dibaca dulu cerdas. Zakia. Zakiyun. Zakiyun. Oke, Zakiyun ya. Kalau dua orang cerdas, laki-laki cerdas. Zakia. Zakiyat. Zakiyatan. Nih. Zakiyani. Zakia nih. Kalau perempuan tadi apa? Tambahkan tun. Zakiyatun. Oke, kalau dua perempuan cerdas. Zakiyatani. Oke, sudah ya, sudah cukup, sudah. Sekarang kita masukkan coba yang laki-laki. Dia cerdas, laki-laki Huwa ya. zakiyat. Laki-laki, Zaki. Asalnya Huwa itu zakiyani. Zakiyun. Huwa zakiyun. Kalau satu itu ada un-unnya, Zakiyun, domatain, Zakiyun. Nah, kalau dua itu ani-ani. Kalau perempuan tani, oke. Huwa Zakiyun, oke. Mereka berdua cerdas, laki-laki. Huma Zakiyani. Oke, Masya Allah. Sekarang perempuannya, dia perempuan cerdas. Hia. Oke, masukkan ke Hia. Hiya zakiyani. Satu orang tun. Hia, Zaki. Hiya zakiyat. Yang panjang, dari yang panjang. Hia. Hiya zakiyatun. Zakiyatun ya, Zakiyatun. Oke, Hia Zakiyatun. Coba diulang. Hiya zakiyatun. Oke, sekarang mereka berdua adalah perempuan yang cerdas. Huma zakiyatani. Oke, Masya Allah. Sekarang kata ganti kedua. Belakangnya tetap sama ya. Depannya. Kamu laki-laki, Anda cerdas, laki-laki. Anta Zakiyun. Panjang sekali, Zaki. Anta zakiyun. Anta Zakiyun. Ya, biasanya kita memuji orang tua, Anta Zaki, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Anta Zaki. Oke, sekarang kalian berdua laki-laki cerdas. Antuma Zakiyatani. ada tanya, bahaya, bahaya ini, bencong ini laki-laki, bahaya. Berubah ya, berubah. Oke, Antuma Zakiya.
Nah, ini bahasa Arab, An- hati-hati ya, hati-hati. Bisa saja laki-laki jadi bencong, perempuan jadi waria ya. anta Antuma, antuma zakiyani. antuma zakiyan. Oke, sekarang perempuan. Anda cerdas. Perempuan ya. Anti, Anti zakiyatun. oke. Kalian berdua wanita yang cerdas. Antuma zakiyatani. Oke, Masya Allah. Saya cerdas laki-laki. Bahasa Arabnya. Ana ana zakiyun. Kalau perempuan, saya cerdas. Yang Ana berkata. zakiyatun. Oke, kami berdua ini laki-laki yang cerdas. Nahnu. Nahnu zak nahnu zakiyani. Oke, kami berdua ini perempuan yang cerdas. Nahnu zakiyatani. Oke, Masya Allah, Mumtazah. Oke, walaupun di depan-depan, tapi Masya Allah luar biasa di akhir ya, lancar. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi, itu caranya ya, Zakiyun. Oke, contoh yang lain lagi, contohnya kita ambil yang koribun, dekat. Nah, yang paling mana, korib ya, Indonesia serap, jadinya karib. Teman karib. Karena kof dalam bahasa Arab itu susah ya. Kof dalam bahasa Arab itu susah, ke bahasa Indonesia itu susah, jadinya K. Nah, korib, sahabat karib, sahabat dekat. Nah, kerabat jauh itu dari bahasa Arab juga, kerabat jauh, dekat tapi jauh ya, kerabat itu dekat. Kerabat apa? Kerabat keluarga, namanya keluarga kan keluarga dekat. Oke, silakan koribun, dekat. Silakan, silakan. Ustaz. Oke, tafadhali. Oke, silakan coba diubah dulu. Bentuk satu, bentuk dua, bentuk perempuannya. Oke, kori, silakan dibaca dekat. Kori. Qaribun. Oke, kalau dua. Qaribani. Oke, Masya Allah. Kalau perempuan satu. Karibatun. Rohnya yang panjang. Qaribatun. Oke, kemudian kalau dua perempuan dekat. Qaribatani. Oke, Masya Allah. Silakan masukkan kata tiga-tiga dulu ya. Huwa. Saya bahasa Indonesia kan, kita bahasa Arab kan. Dia dekat. Laki-laki. Seorang. Huwa qaribun. Oke. Mereka berdua laki-laki dekat. Huma qaribatani. Huwa qaribani. Oke, dia laki-laki, masih laki-laki. Oke, sekarang perempuan. Dia dekat, perempuan. Hiya qaribatun. Oke. Mereka berdua perempuan dekat. Huma qaribatani. Oke, Masya Allah. Sekarang kata ganti kedua. Anda dekat ya. Laki-laki. Anta qaribun. Kamu dekat sekali. Anta qaribun. Oke. Kemudian kalian berdua dekat. Laki-laki. Antuma qaribani. Qariban ya. Oke. Kemudian perempuan. Anda dekat. Anti qaribatun. Kenapa jadi K? Kok? Anti qaribatun. Anti qaribata. Kalau dua, antuma. Antuma qaribatani. Oke, ya. Kemudian saya dekat, laki-laki yang mengucapkan. Ana qaribun. Nah, jadi kalau ditelepon nanti mana Miki? Ana qarib. Nah, saya sudah dekat, laki-laki ya. Kalau perempuan? Ana qaribatun. Nah, panjang mbaknya? Ana qaribatun. Ana qaribatan ya. Yang panjang cuma roh. Oke. Sekarang kami berdua sudah dekat. Nah, laki-laki. Nahnu qaribani. Oke, kalau perempuan yang mengatakan kami sudah dekat, Nahnu kami berdua qaribatani. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah itu ya. Mumtazah. Oke, Masya Allah. Bagus. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Kita ambil apa lagi yang dipakai? Ngecut ini lawannya ya. Sampingnya ini lawannya. Ya. Syuja'un, qawiyun, sari'un, nazifun, jadidun, kathirun, kabirun, hasanun, sa'idun. Oke, mungkin kita pakai yang sa'idun ya. Sa'idun. Oke, terakhir ini untuk yang sifat. Oke, silakan. Sa'idun. Bahagia. Dia bahagia, kamu bahagia, Anda bahagia, saya bahagia. Apa bahasa Arabnya? Kan sudah tak. Nanti ditanya, sudah bahagia Miki? Alhamdulillah sudah bahagia. Apa bahasa Arabnya? Itu kan bisa minta. Ana Sa'id. Walaupun Sa'id bisa jadi nama laki-laki ya, Sa'id. Ada namanya Sa'id kan? Sa'id artinya bahagia. Kalau perempuan Sa'idah. Apa nama tak Sa'idah? Apa artinya? Perempuan yang bahagia. Ya, oke. Silakan siapa? Yang belum diutamakan, kalau yang sudah mau ulang lagi tidak masalah. Nah, supaya lebih mahir lagi ya, lebih terampil lagi. Oke, silakan. Terakhir ini untuk yang sifat.
Fadal. Silakan. Ayo, yang terakhir. Ana. Oke, tafadhali. Ana. Oke, silakan. Sudah ada yang bilang anak. Oke, silakan. Masuk. Coba diubah dulu. Saidun. Kalau dua laki-laki, Sa'i. Silakan. Sa'idan. Oke, kalau perempuan bahagia satu, Sa'idani. Iya, kalau perempuan satu, Sa'i. Sa'ida. Sa'idatun. Oke, kalau dua perempuan bahagia, Sa'id. Sa'idata. Sa'idatani. Oke, ainnya yang panjang ya. Sa'idatan berkontan. Oke, Sa'idatan. Oke, alhamdulillah. Itu anunya dulu rumusnya. Oke, sekarang kita masukkan isim domirnya. Masukkan kata ganti yang ketiga, huwa dan huma. Dia bahagia, laki-laki ya. Mereka berdua bahagia. Silakan. Huwa. Huwa Dia bahagia. sa'idani. Huwa kan satu. Nah, berarti Sa'i. Huwa sa'idun. Nah, dia sudah bahagia. Apa bahasa Arabnya? Huwa sa'idun. Oke. Jami ganggu. Nah, itu bahaya. Kayak begitu ya. Huwa sa'idun. Oke. Kemudian kalau mereka berdua sudah bahagia, laki-laki? Huma sa'idani. Oke, sekarang perempuan. Dia sudah bahagia, itu perempuan. Apa bahasa Arabnya? Hiya. Hiya sa'idatun. Oke, kalau mereka berdua perempuan sudah bahagia, Huma sa'idatani. Oke, alhamdulillah. Sekarang kata ganti kedua. Anda sudah bahagia, laki-laki. Anta sa'idun. Anta sa'idun. Kalau dua? Kalian berdua laki-laki? Antuma sa'idani. Sa'idan. Oke. Anda bahagia, perempuan. Anti sa'idatani. Oke. Kemudian berdua? Kalian berdua perempuan salah bahagia? Antuma sa'i. Tadi salah Ustaz, tadi sendiri ya. Iya, Anti sa'idatan. Anti sa'idatun. Oke, Anti sa'idatun. Anti sa'idatun. Oke, antuma. Ya. Antuma sa'idatani. Oke, kemudian saya bahagia, laki-laki yang bilang. Ana sa'idun. Oke, kalau perempuan yang bilang, yang mengatakan? Ana sa'idatun. Oke, kami berdua sudah bahagia. Nah, ini suami istri ya. Kami berdua ini sudah bahagia. Apa bahasa Arabnya? Bisa juga dua laki-laki. Nahnu sa'idun. Nahnu sa'idani. Oke, kalau dua perempuan? Nahnu sa'idatani. Oke, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau satu laki-laki, satu perempuan? Contohnya suami istri. Nah, kami telah bahagia, maka ambil yang laki-laki. Bukan ambil yang perempuan. Jadi kalau disuruh pilih A, nahnu sa'idani, B, nahnu sa'idatani. Yang benar adalah A, nahnu sa'idani. Nah, ini sudah dipelajari di awal ya, saya tekankan lagi yang baru hadir, bahwasanya di dalam bahasa Arab bukan mendiskriminasi perempuan ya, karena memang ketentuannya begitu. Berapapun jumlah perempuan, kalau ada laki-laki maka kembali ke laki-laki. Ya, kembali ke laki-laki. Ya, domirnya kembali kepada laki-laki. Ya. Jadi bukan nahnu sa'idani, bukan nahnu sa'idatani, tapi nahnu sa'idani. Nah, kami berdua sudah bahagia. Ini yang mengatakan suami istri ya. Nahnu sa'idani. Ya, nahnu sa'idani. Kami berdua sudah bahagia. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sekarang coba kita ambil yang benda mati ya. Ini kan tadi sudah pekerjaan, profesi. Sekarang kita ambil yang kata benda. Coba dibawa, Kabe. Bawa Ki. Nah, ini kata benda. Nah, contohnya ya, saya ambil. Alkitab ini kan ada alnya, tapi kita hilangkan. Jadinya tanwin. Kitabun, kalau dua, kitabani. Tidak ada perempuannya dia. Yang bisa diubah ke perempuan itu cuma yang dua tadi. Profesi dan sifat. Profesi dan sifat. Adapun benda mati tidak bisa diubah ke perempuan. Contohnya kitabun, kitabani. Adakah perempuannya kitabatun, kitabatani? Tidak ada. Nah, maun, air. Adakah perempuan ma'atun? Tidak ada. Ya, masjidun. Tidak ada masjidatun. Nah, itu karena sudah benda mati ya. Yang bisa diubah tadi ke muannas itu cuma dua, profesi dan sifat. Oke, sekarang kitabun mudah ya, kitabani itu saja, kitabun, kitabani. Oke, sekarang risalatun, surat. Siapa yang mau coba? Risalatun. Silakan, yang sudah boleh, yang belum lebih utama. Silakan. Bentuk jadi dua surat. Nah, saya mempunyai dua surat. Ada dua surat. Oke, silakan. Ayo. Ayo.
Ada 17 ya, ada 17. Ayo peserta yang belum diutamakan, yang sudah silakan mengulang, enggak masalah. Ini mudah, insya Allah mudah. Karena cuma diubah saja. Kitabun, kitabani, ya. Ismun, ismani. Oke, sekarang risalatun. Silakan dibaca ulang risalatun. Silakan. Siapa? Ayo kita menghemat waktu. Ana Semakin halnya semakin ngantuk itu. Ana Ustaz. Kita bicara. Oke, silakan. Risalatun. Coba diulang. Risalatun. Risalatun. Oke, kalau dua surat. Risalatani. Oke, masya Allah. Masjidun, tiga ya, tiga kata. Masjidun. Jadi kalau dua masjid, diulang masjidun. Masjidani. Masjidani. Oke, coba diulang dari awal. Nah, jadi kita kembali dari awal. Masjidun. Kita ulang kembali. Masjidun. Masjidun. Masjidani. Oke, begitu ya. Kitabun, kitabani. Oke, sekarang rumah. Yang punya dua rumah. Silakan. Mumtazah. Oke, bagus ya. Oke, silakan. Yang lain lagi. Rumah dan sekolah. Ada baitun dan madrasatun. Dua rumah dan dua sekolah. Silakan. Al-baitun, Baitun. al-baitan. Tidak ada alnya. Dihilangkan alnya ya. Dihilangkan alnya. Baitun. Oh. Iya. Nah, baitun kalau Baitun. silakan, baitun kalau dua. Baitani. Baitani. Oke, kalau sekolah madrasatun, coba diulang. Madrasatun. Madrasatun, Kalau dua sekolah. madrasatani. Oke, madrasatani ya. Oke, madrasatani. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau ini biasanya tidak masuk ismud dhamir kan? Kan tidak mungkin kita bilang huwa kitabun. Ya kan tidak mungkin kan? Huma kitabani. Ya bisa saja mungkin, bisa, tapi agak aneh kita aneh ya. Nah, maka dia pakainya biasanya pakai isim isyarah. Nah, isim isyarah haza kitabun, zalika kitabun, ya kan itu. Tapi itu kita belum sampai situ ya. Oke, sekarang maun. Siapa lagi? Air dan kopi. Ada dua air, ada dua kopi. Nah, silakan. Yang belum, ayo kita menghemat waktu. Kita banyak latihan hari ini karena ini yang terakhir ya untuk isim ini. Kan depan sudah masuk materi baru yaitu fiil. Membuat kalimat dari fiil. Ya, silakan. Ayo. Maun dan kohwatun. Maun itu air ya. Alma. Ada namanya perempuan namanya Alma. Ya, Alma itu berarti artinya air. Oke. Al-Qahwa, kopi. Oke, silakan. Yang sudah juga boleh, silakan diulang lagi. Ana Ustaz. Oke, tafadhol. Akhi Fahmi ya? Iya Ustaz. Oke, silakan. Maun kalau dua, coba diulang. Maun. 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 Ma'an. Kayak begini cara jawabnya. Kitabun, kitabani. Jadi bentuk satu dengan bentuk duanya disebut. Silakan. Maun. Ma'ani. Oke, masya Allah. Kohwatun, silakan ulang. Kohwatun. Kohwatani. Oke. Biasa kan ada pesan toh. Berapa kita mau pesan kopi? 2 kopi. Nah, kohwatani. Berapa air minum? Air gelas 2. Ma'ani. Nah, itu kan biasa ya. Oke, kemudian nah ini kampus jami'atun dengan sukun pasar. Silakan. Siapa lagi? Oh, mau diserentak ya? Oh, begitu. Kita serentak semua ya. Berarti apa yang saya ucapkan kita ulangi ya supaya yang ngantuk-ngantuk melek lagi ya. Nah, sebentar lagi sini. Oke. Dengarkan dan ulangi ya. Oke. Jami'atun semuanya? Jami'atun. Oke. Jami'atun. Oke. Jami'atani. Jami'atani. Oke. Sukun sukoni. 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 2 pasar ya. Faslun faslani. Faslun faslani. Oke. Ruzun ruzzani. Ruzun ruzani. Nah, 2 nasi ya, 2 ikan. Samakun samakani. Samakun samakani. Oke, sayyaratun sayyarotani. 2 mobil. Sayyaratun sayyaratani. Sepeda. Darrojatun darrojatani. Darrojatun darrojatani. Oke, jawalatun jawalatani. Jawalatani. Muhammadun muhammadani. Muhammadun Muhammadani. Ahmadu ahmadani.
Ahmadu Ahmadani. Ahmadani. Aliyun aliyani. Aliyun Aliyun aliyani. aliyani. Umaru umarani. Umaru umarani. Apa tuh yang Pak Ustadz? Aisyatu aisyatani. Aisyatu Aisyatani. Aisyatani. Oke. Maryamu maryamani. Maryamani. Maryamu Maryamani. Zainabu zainabani. Zainabu Zainabani. Oke. Khadijatu khadijatani. Khadijatu Khadijatani. Nah, oke, itu ya, nama juga begitu dijadikan dua. Nah, contoh nama Muhammad kan banyak. Nah, kalau bentuk duanya dua orang nama Muhammad ini Ki, yang bernama dua Muhammad ini. Nah, Muhammadani. Muhammad. Ahmad. Iya, kalau Muhammad berarti Ahmad. Nah, dua bernama Ahmadani. Andi. Nah, dua nama Andi. Andiani. Coba soalnya Andiani. Andiani. Oke, coba bilang Andi Andiani. Andiani. Nah, oke, jadi itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia juga berubah ya, Andiani. Dua orang bernama Andi, laki-laki maupun perempuan. Jadi tambahkan Ani, karena memang itu rumusnya. Bentuk duanya itu adalah ditambah Ani. Ya, Ani, Andi, Andiani. Kenapa pakai ya? Karena memang Andi, ya, Andi. Oke, ya. Jadi ada pertanyaan? Sebelum saya bertanya lagi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ini tidak ada nama hewan ya, tapi kita coba aja kalau itu nama hewan. Yang ikan, tabe Ustaz, yang ikan zamalaka samalatun. Samakun. Oh, samakun. Iya, samakan. Nah, dua ikan. Nah, dua ikan berapa kita mau butuh? Contoh kita umroh toh, nah, ditanya berapa mau ikan ini? Nah, samakan. Pasti dia paham itu dua ikan. Nah, samakan. Kalau ayam dajajatun, dajajatani. Nah, itu kayak begitu. Oke. Oh, Sekarang samakan bukan samakun. Bukan, kalau samakun seekor. Oh iya. Kalau samakun seekor. Kalau samakani atau matikan ya. Samakan, nah itu artinya dua ekor ikan. Oh iya. Dua ekor ikan. Pak Bukan Ustadz, ekornya ya, ini maksudnya kan dua ikannya. Yang sampai salah paham, dua ekornya saja. Oke. Pak Ustadz ikan. ini tabe. Ya. Pak Ustadz ini kan kenapa dia atani bukan ani? Berarti dia ke perempuan. Kalau Tidak, atani berarti dia ke perempuan. Karena begini, ada kosakata kata benda itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Contohnya kitabun. Iya, kayak kitabun kan tidak ada tambah butonya. Kalau tidak ada tambah butonya berarti kitabani. Oh, iya. Nah, kitabani. Tapi kalau risalatun kita lihat coba tulisannya risalatun. Ada tamar buto ya? Berarti tani, risalatani. Oh. Iya. Baitun. Lihat baitun. Baitani. Kalau madrasatun, madrasatani. Tapi beda ya, ada terbuka, ada perempuan ya. Seperti air, coba kita lihat contohnya air maun. Tidak ada tanya toh? Jangan bilang ma'ani, enggak, ma'ani. Kohwatun kopi, ada tanya, berarti kohwatani. Iya. Nah, itu. Jadi menyesuaikan sih, kalau ada tanya diubah. Karena ini kan benda mati. Benda mati ya. Oke, bagaimana kalau hewan? Coba kita ambil nama-nama hewan dalam Al-Quran. Coba ya, diulang lagi supaya semangat lagi. Filun, filani. Coba. Filun, filani. Gajah ya. Apa artinya filun? Gajah ya. Gajah, filani. Nah, itu ya. Kemudian bakorotun, bakorotani. Bakorotani. Nah, kemudian namlun, namlani. Apa artinya namlun? Semut ya, Surah An-Naml. Surah An-Naml. An-Namlu. Lebah ya. Lebah. Madu, lebah. Semut. Di tengah-tengah mim. An-Namlu. Semut. Namlu. Semut. Semut. Nah, surat semut ada ya. An-Namlu. Oke ya. Jadi dua ekor semut. Namlani. Oke, sekarang. Nahlun, nahlani. Silakan.
Nahlun nahlani. Nahlani. Nah, apa artinya yang madu? Yang madu tadi. Lebah. 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 Nah, itu surah lebah ya. Oke. Kemudian ankabutun ankabutani. Agak panjang ya. Oke. Ulang. Ankabutun ankabutani. Kabutani. Oke. Kabatani. Apa artinya? Laba-laba. 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 Al-ankabut ya. Rumah yang paling rapuh adalah sarang laba-laba. Ya, ankabut. Pakai ta maftuha ya. Bukan ta marbutah. Oke, kemudian dalam Al-Qur'an khinzirun khinzirani. Apa? Silakan diulang. Khinzirun Khinzirani. khinzirani. Oke, bab 1. Yang dilarang, diharamkan makan. Hurrimat alaikum. Tahu juga bab 1 ya. Babi. Babi ya. Babi. Bab 1 ya itu. Ya, babi ya. Oke, kemudian dalam Al-Qur'an juga ada namanya ba'udotani. Silakan. Ba'udatun. Ba'udatani. Ba'udotani. Sama salil ba'udo. Ba'udo itu apa? Yang menggigit malam hari, malaria. Nyamuk. Nyamuk. Nah, alhamdulillah. Ba'udotun ba'udotani. Oke, itu ya. Jadi hewan ya. Apalagi yang lain? Namlun, nahlun, filun. Punya baqaratun, sapi betina ya. Baqaratun. Kemudian jamalun. Jamalani. Kan? Jamalani. Apa artinya? Ini banyak Unta. unta. Oke, pendek ya. Kalau mimnya panjang, itu artinya indah. Dalam hadis ada innallaha jamil yuhibbul jamal. Panjang. Nah, sesungguhnya Allah itu maha indah, suka yang indah-indah. Kita tidak dilarang untuk berhias, tidak. Tapi jangan juga terlalu menor. Jangan juga terlalu mencolok. Apa? Itu ada dalilnya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Yang kita bilang begini, innallaha jamil yuhibbul jamal. Apa artinya? Nah, sesungguhnya Allah Keindahan yang suka jamal. suka unta ya, bahaya ya. Panjang pendek merubah arti ya. Makanya kalau ada nama saya punya om ya, namanya Pak Jamaluddin. Saya selalu panggilnya Pak Jamal. Alhamdulillah tidak pernah dia bertanya. Coba kalau dia bertanya saya jelaskan itu. Ya, nah, saya jelaskan. Tidak pernah dia bertanya. Kalau dijelaskan ya bahaya. Ya, Jamal itu indah, Jamaluddin berarti agama yang indah. Kalau Jamalun, Jamaluddin berarti apa? Nah, agama unta. Unta yang unta agama, din kan agama, ya. Din, iya. Untanya agama ya, atau agama unta, ya kan itu. Itu hati-hati, panjang pendek merubah arti. Nah, Jamaluddin. Jadi kalau ada nama teman tak, keluarga tak, panggil Ki Jamal. Nah, kalau ditanya Ki, kita jelas kami. Nah, oh ini bahasa Arabnya begini, panjang pendeknya. Itu dapat ilmu kan. Salah satu ilmu yang dibawa mati adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, oh ternyata Jamaluddin itu bagus artinya. Agama yang indah. Tapi kalau Jamaluddin, itu agama yang onta atau agama unta ya. Untanya agama. Oke, jadi panjang pendek. Oke, ya. Kemudian itu masalah hewan. Coba kita buah-buahan coba ya. Buah-buahan lagi. Kan biasa jawab buah-buahan. Oke. Burtukolun, burtukolani. Silakan. Silakan. Burtukolun. Burtukolani. Kolani ya, burtukolani. Ini jeruk. Nah, burtukol itu jeruk. Nah, warna orange. Kalau warna jadinya orange. Burtukolani. Oke, burtukolani. Oke, kemudian kita ambil rummanun dalam Al-Quran. Rummanun di 5. Oke, rummani. Silakan. Rummanani. Silakan. Rummanani. Oke, tinun tinani. Buah tin. Tinun tinani. Zaitunun zaitunani. Silakan. Zaitunani. Oke, jadi kalau ada nunnya tambah saja karena sama-sama nun ya. Tinun tinani. Oke, kemudian begitu. Jangan kehilangkan. Yang hilang tinani 2 buah tin. Oke, kemudian ainabun inabani. Inabani. Oke, saya kira cukup ya untuk bentuk 2. Sudah saya anggap sudah lulus semua. Oke, sekarang kita kembali coba ke slide yang ke-24. Nah, sebagai penutup. Nah, perubahan ke slide ke-24 ke atas. Tadi yang latihan dasar tadi. Nah, ini 24. Oke, sekarang kita bentuk jamaknya ya. Oke, 24 ke atas 2. Ya, oke. Oke, sekarang yang bagian kanan. Perhatian bisa mungkin diperbesar.
perubahan mufrad tunggal ke jamak muzakkar salim dan muannas salim ya. Yang muzakkar salim itu rumusnya paling mudahnya adalah una, tambahkan una. Jadi tadi mudarrisu jadinya mudarrisuna. Kita ambil ya, kita selesaikan, kita rinci. Yang pertama ambil kata muzakkar tunggal seperti mudarrisun. Oke, sudah. Kemudian perhatikan huruf terakhir lagi dengan harokatnya berarti sun ya. Sun. Mudarrisun sun berarti diambil. Kemudian ubah harokat terakhirnya dari dommatain berubah menjadi doma. Mudarrisun jadinya mudarrisu. Jadi sun berubah menjadi su. Kalau tadi dua jadi sa. Ya. Oke. Kemudian yang keempat tambahkan waw dan nun berharokat fathah atau disingkat una. Ingat kisah nama perempuan. Kalau tadi ani, nah di ini una. Sekarang gabungkan mudarrisu una. Digabung mudarrisuna. Semua guru laki-laki. Atau singkatnya begini, nah itu mudarrisun, mudarrisu tambah una jadinya mudarrisuna. Oke, bisa ya? Bisa? Insyaallah contoh kita ya. Coba ikuti saya. Mumassilun. Silakan. Mumassilun. Mumassilani. Dua. Mumassilani. Mumassiluna. Mumassiluna. Ya, kita cari yang mudah-mudah di lidah. Contohnya A. Nah, kita ambil dari kata tadi. Apa tadi? Jangan dulu. Muhafizun. Coba muhafizun. Silakan. Muhafizun. Hafizun. Muhafizani. Muhafizani. Muhafizuna. Muhafizuna. Oke, sekarang begitu pula juga sifat. Contoh ya. Jamilun, jamilani, Jamilani. jamiluna. Coba tiga-tiganya. Jamilun, jamilani, jamiluna. Jamiluna. Oke, Sa'idun, Sa'idani, Sa'iduna. Sa'idun, Sa'idani, Sa'iduna. Sekarang nama orang. Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna. Kan? Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna. Oke, sekarang Ahmadu, Ahmadani, Ahmaduna. Ahmadun, Ahmadani, Ahmaduna. Oke, sebenarnya ada kaidah tertentu ya untuk nama. Ada pakai al-Ahmaduna, tapi tidak masalah. Itu supaya kita mengulang saja. Nanti kalau dalam bentuk kalimatnya baru nanti diralat. Tapi insya Allah boleh untuk dasar ya. Oke, Ahmadu, Ahmadani, Ahmaduna. Sebenarnya begini, Ahmadu, Al-Ahmadani, Al-Ahmaduna. Ini sudah dibahas ini. Ada di di pelajaran sebelum-sebelumnya. Di pelajaran kelima dan keenam ya, pekan kelima dan keenam. Oke, tapi tidak masalah. Itu nama ya. Tapi kalau yang semuanya bisa yang profesi dengan sifat. Oke. Kemudian bagaimana kalau perempuan? Nah, kalau perempuan dia bukan una, dia atun. Nah, ingat saja. Jadi ada namanya ani, ada namanya una, dan ada namanya atun. Nama-nama perempuan ya. Oke. Ani untuk dua, una untuk jamak laki-laki, perempuan atun. Oke, ini yang nomor 5. Khusus untuk wanita atau muannas tak marbutoh, ya kan, mudarrisatun. Yang domatain itu mudarrisatun dibuang. Nah, dibuang ki. Nah, mudarrisatun, ya, dibuang. Mudarrisatun dibuang, tak marbutohnya jadi apa? Nah, tinggal mudarrisah. Mudarrisah. Nah, kan mudarrisatun dibuang tak marbutoh dengan domatain, berarti mudarrisah. Tambahkan ki alif dan tak terbuka. Berharokat domatain jadinya atun. Jadi bilang apa? Mudarrisatun, mudarrisa, atun, kemudian mudarrisatun, panjang. Mudarrisatun. Oke, coba ikuti saya ya. Mudarrisatun, mudarrisatani, mudarrisatun. Silakan. Mudarrisun, mudarrisatani, mudarrisatun. Oke, mudarrisatun. Silakan. Mudarrisatun, Mudarrisatani, mudarrisatani, mudarrisatun. Oke, sekarang kita tiga langsung ya. Laki-laki dulu. Muslimun, muslimani, muslimuna. Silakan. Muslimuna. Oke, sekarang perempuan semuanya 1, 2 dan 3 jamak ya. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Silakan. Muslimatun. Oke, bisa ya. Nah, contoh yang kedua lagi. Kafirun, kafironi, kafiruna. Silakan.
Kafirun, 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 kafiruna. Makanya ada namanya surah Al-Kafirun, ya kan? Oke, sekarang yang perempuan. Kafirotun, kafirotani, kafirotun. Kan? Kafiratun, kafirotani, kafiratun. Oke, ya. Apalagi contoh dalam Al-Quran, munafikun ya, ada surah namanya Al-Munafikun. Kita pakai yang mudah. Mukminun, surah Al-Mu'minun. Mukminun, mukminani, mukminuna. Silakan. Mukminun, mukminani, mukminuna. Sekarang perempuan. 1, 2, dan 3 beriman. Mukminatun, mukminatani, mukminatun. Silakan. Minatun, Mukminatun, mukminatani, mukminatun. Oke, makanya ada selalu doakan Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Oke, apa perbedaan? Bisa kita lihat di slide ya. Apa perbedaan antara bentuk tunggal perempuan yang nomor 5? Nah, bagian kanan sudut paling bawah ya. Mudarrisatun, mudarrisatun. Apa perbedaan tunggal dan jamak? Kalau perbedaan paling lebihnya adalah kalau ta marbuta itu dimatikan mati ha. Nah, mudarrisatun jadinya mudarrisah. Mati ha. Nah, kalau dia jamak mati t. Mudarrisat. Ya, contoh saya baca Al-Quran. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Di situ mati ha, berarti ta marbuta atau tak terbuka? tak marbuto. Ta marbuta berarti bentuk satu. Nah, itu sudah mulai paham? Nah, jadi dia satu. Kan hari kiamat satu kali terjadi. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Nah, tapi coba saya baca doa ya. Sebentar, ada saya baca doa. Contoh begini. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Oke, di situ muslimat dan mu'minat itu satu atau jamak? Jamak. Jamak. Jamak T. Nah, itu yang paling anehnya ya, untuk membedakan mana satu dan mana jamak. Kalau laki-laki kan beda sekali toh. Mu'minun, mu'minuna. Ada una. Kalau perempuan itu hampir sama. Hampir sama, tapi ada panjang mati T. Mukminun, mukminah. Nah, kalau kita kan misalnya perempuan mukminah, muslimah, toh kalau jamak muslimat. Nah, muslimat. Makanya mohon maaf ya, kalau di NU itu bagian perempuannya namanya muslimat NU. Nah, muslimat NU, muslimat kan jamak. Nah, kalau muslimah NU berarti satu orang ji. Nah, berarti satu orang ji, toh muslimat NU. Nah, berarti banyak perempuan muslimah di NU. Nah, itu ya. Kalau Muhammadiyah kan Aisyah namanya ya, beda-beda dia. Kalau Aisyah itu ya pengikutnya Aisyah radhiyallahu anha. Oke, tambah 6 menit katanya. Oke, silakan salam. Oke. Ada yang mau coba? Atau kita latihan lagi? Contoh dalam Al-Qur'an apa ya? Surah Al-Munafikun coba. Nah, coba satu kali lagi ya, baru kita latihan semuanya. Munafikun, munafiqani, munafikuna. Silakan. Munafikun, munafiqani, munafiquna. Oke. Kemudian yang perempuan, munafiqatun, munafiqatani, munafiqatun. Munafiqatun, munafiqatani, munafiqatun. Nah, munafiqatun. Oke. Sebenarnya ada dalam Al-Quran ya. Mungkin kita bisa cari di dalam Al-Quran. Saya carikan dulu dalam. Ada panjang itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Coba kita buka di surah apa itu yang pernah kita jelaskan ya. Ada dalam Al-Quran. Saya carikan dulu. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan ujung-ujungnya nanti semuanya masuk surga. Ya, bukan munafik. Maksudnya yang orang berpuasa. Supaya kita tahu dalam Al-Quran. Mungkin bisa dibuka. As-Shaimat. Dalam surah Al-Ahzab. Oke, sudah benar. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Coba kita buka, ada Al-Quran di samping tak? Surah Al-Ahzab ayat 35. Nah, di sini laki-laki dan perempuan. Jamak ya. Nah, di sini kita belajar jamak, tapi jamaknya di sini dalam bentuk i. Sudah surah Al-Ahzab ayat 35 halaman berapa ini? 422 dalam Al-Quran. Coba kita buka. Kan kita belajar bahasa Arab supaya jadi kalau ada yang sudah sampai bacaannya sini sudah bisa menjelaskan atau memaknai, oh ternyata ini jamak. Surah Al-Ahzab ayat 35 halaman 422 di dalam Al-Quran ya.
Surah Ahzab ayat 35. Muslimat. Semoga kita masuk orang-orang yang ada di dalam sini semua ya, yang disebutkan. Muslimati. Ada langsung ya adminnya itu. Innal muslimina. Di sini kan sebenarnya asal katanya muslimuna. Kenapa dia inna ya? Itu nanti dipelajari tadi. Kan perubahannya ada una dan inna. Tapi kita kembalikan saja muslimuna. Ya, berarti inna. Inna itu sesungguhnya. Jadi sudah bisa menerjemahkan ya. Muslimina wal muslimat. Berarti apa artinya? Sesungguhnya Laki-laki dan perempuan muslim. Laki-laki dan perempuan, ya, semua laki-laki dan semua perempuan yang muslim. Muslim. Ya, kemudian wal mu'minina wal mu'minat. Tidak dipisah di sini. Biasanya kan laki-laki saja. Ini jelas rinci sekali. Wal mu'minina wal mu'minat apa artinya? Laki-laki dan perempuan, semua laki-laki dan semua perempuan yang beriman. Yang taat. Apa perbedaan? Kenapa ada Islam dan iman? Kalau Islam itu paling singkatnya adalah Islam itu ibadah. Makanya ada rukun Islam ada 5 toh, itu ibadah semua. Nah, kalau iman itu akidah. Nah, kepercayaan. Jadi itu perbedaannya. Rukun Islam jadinya orang muslim, rukun iman jadinya mukmin. Nah, mana yang paling tinggi? Mukmin. Makanya mukmin yang lebih tinggi. Makanya ada namanya surah Al-Mu'minun, tidak ada namanya surah Al-Muslim. Nah, itu caranya saja ya memahami bahasa Arab. Oke, kemudian wal qanitina wal qanitat. Ada namanya qanitah di sini atau pernah namanya ummu qanitah. Qanitah itu artinya apa? Taat. Nanti turunannya itu kunut. Nah, kunut siapa yang suka kunut? Nah, itu asal kata dari kata qanatat, ketaatan. Ya. Qanitina kalau perempuan qanit, laki-laki qanit, kalau perempuan qanit. Berarti semua laki-laki dan perempuan yang taat. Ya. Qanitina asal katanya qanituna. Ya. Jadi kita sudah muslim, alhamdulillah. Sudah beriman juga semua ya yang hadir di majelis ini dan keluarga kita, keluarga besar kita. Yang semua hadir. Oke, wal qanitina. Semua taat laki-laki dan perempuan. Kemudian wassadiqina wassadiqat dari kata shadaqah yasduqu, jujur. Nah, jujur ya. Wassadiqina wassadiqat. Semua laki-laki asal katanya shadiquna. Semua laki-laki dan semua perempuan yang jujur. Nah, kemudian wassabirina wassabirat. Nah, pasti tahu ini artinya toh? Apa artinya sabir? Sabar. Sabar. Nah, itu bahasa Arab ya. Sabar. Baik semua laki-laki dan perempuan sabirat. Nah, kemudian wal khashi'ina wal khashi'at, yang khusyuk ketika sholat, baik laki-laki dan perempuan. Tenang dalam hal ibadah, bukan dalam hal sholat saja karena di sini secara umum ya. Nah, secara khusyuk itu sholat, secara umum itu khusyuk. Ketika berdoa khusyuk, ketika sholat khusyuk, ketika berzikir khusyuk, ya tenang maksudnya ya artinya. Kan yang berikutnya wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat dari kata sodakoh. Nah, asal katanya satu orang mutasaddiqun, dua mutasaddiqani, mutasaddiquna, mutasaddiqina. Yang semua laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Ya. Kemudian wassaimina wassaimat. Apa artinya saim? Soma. Puasa. Nah, semua laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Ya. Wal hafizina furujahum wal hafizat furujahum, mohon maaf ya, ini saya terjemahkan kehormatannya atau kemaluannya. Laki-laki yang menjaga kemaluannya, maksudnya tidak berzina, tidak selingkuh ya, sudah punya pasangan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, begitu juga perempuan tidak boleh selingkuh, tidak boleh berzina. Wal hafizat, yang menjaga kemaluannya ya. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir. Wazakirinallaha katsiran. Apa zakir? Ada namanya zakirnya itu apa sih? Ada kata zikir. Mengingat. Nah, berzikir itu artinya bahasa Indonesianya mengingat. Yang suka mengingat Allah. Ada namanya kasiran banyak. Yang selalu, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lepas zikirnya, baik laki-laki dan perempuan, apalagi zikir pagi dan zikir petang, atau zikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Oke. Apa balasannya? Apa tadi? Ada berapa kriteria? Muslim, mukmin, Mukmin, Muslim, jujur, sabar, jujur, sabar, rajin bersedekah, rajin berpuasa, menjaga kemaluannya. Dan yang 10 apa? Lalu berzikir. 10 ini kita jaga, baik laki-laki dan perempuan, maka a'addallahu, Allah menyiapkan. Telah ya, ini ada itu firman. Allah telah menyiapkan lahum kepada mereka ini. Hum ini kembali kepada semua. Bagaimana tadi? Yang ada perempuan hum kan? Bagaimana tadi? Kalau ada satu laki-laki, maka juga ada banyak perempuan, ada satu laki-laki, maka
kembali kepada Laki-laki. kembali lahum ya. Nah, semuanya itu yang 10 orang laki-laki dan perempuan lahum maghfiratun, pertama dapat ampunan, diampunkan dosa-dosanya ya, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Ini Pahala kalau yang disebutkan besar. surganya Allah, Firdaus ya. Maghfirah itu diampuni dosa-dosanya, dan ajran azima itu adalah surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Ya, jadi dari sini kita paham apa bahasa Arab, bahwa ternyata Masya Allah luar biasa ya. Muslim, mukmin, taat, jujur, sabar, tenang, rajin sedekah, rajin berpuasa, ya, menjaga kemaluannya, kemudian selalu mengingat Allah, berzikir, selalu menjaga zikirnya, Masya Allah. Akan Allah siapkan, bayangkan, pakai telah, ya, ada, telah, bukan sedang. Kalau sedang kan masih berlangsung, ini telah, sudah ada di tempatnya berarti, yaitu surga. Surganya Allah, kan surga dan neraka sudah ada, hanya penghuninya saja yang belum ada. Penghuninya saja yang belum ada. Ya. Jadi sudah ada tempatnya, Masya Allah luar biasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk di dalam 10 kriteria ini ya. Amin. Jadi jangan kita lagi berkecil hati. Kenapa di dalam ayat-ayat yang lain cuma laki-laki saja ini? Tidak, ini dijelaskan kami secara rinci nih. Laki-laki dan perempuan. Oke, ya. Alhamdulillah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Oke, sekarang kita kembali. Bisa kita kembali? Ya, bisa kita kembali. Oke, bisa kita kembali ke tadi tambah 6 menit ya, atau sampai 40 ya. 35. Oke, sekarang kita ambil coba di slide ke-23 ke atasnya. Slide ke-23, di atasnya tadi lihat yang belakang. Oke. Jadi dari satu kata ini kita sudah bisa mengubah 5 ya. Nah, tadi kan 2 untuk laki-laki. Nah, ya, besok apa 2 laki-laki, 3 perempuan. Oke, coba 23. Oke, yang ini. Oke, silakan bisa diperbesar. Oke, jadi contohnya kita ambil aktor. Jadi sudah tahu ya. Aktor itu kan mumassilun. Nah, sekarang kita jadikan 2. Mumassilani jamak mumassiluna. Oke, kalau perempuan apa? Mumassilatun, artis. Mumassilatani, mumassilatun. Begitu semua. Nah, muhasibun, muhasibani, muhasibuna. Perempuannya muhasibatun, muhasibatani, muhasibatun. Oke, coba moderator, Akhi Fahmi. Coba kita ambil muallifun, penulis. Coba. Laki-laki dulu semua. 3, kemudian 3 perempuan. Silakan. Muallifun. Muallifun, muallifani, muallifuna. Kalau perempuan? Muallifatun, muallifatani, muallifatun. Oke, Masya Allah. Begitu cara perubahannya ya. Oke, jadi sudah Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti tinggal masuk kami domirnya. Muhasibuna. Musa'iduna. Hunna muallifatun. Hunna muhasibatun. Antum muhasibuna. Antunna muhasibatun. Jadi menyesuaikan kami dengan domirnya. Nah, kemudian nahnu, kalau jamak, kami semua ini adalah gubernur laki-laki. Nahnu muhafizuna. Kami ini semua gubernur perempuan. Nahnu muhafizatun. Nah, dimasukkan. Jadi tidak masalah salah, karena kita memang kalau belajar bahasa itu kita harus berani salah. Nah, berani salah, tapi kita dituntut juga untuk belajar. Bertanya ya, karena bahasa, apalagi bahasa Arab, jangan sampai kita salah memahami konteks Al-Quran, karena Al-Quran itu satu kata banyak maknanya. Satu kata banyak maknanya. Nah, seperti kata kataba ya. Kataba itu kan menulis. Tapi dalam Al-Quran jadinya kutiba itu diwajibkan. Bukan lagi ditulis, tapi diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jangan diartikan begini. Oleh orang-orang yang beriman telah ditulis bagi kalian. Tapi tidak. Telah diwajibkan. Nah, satu kata itu banyak maknanya. Ya. Begitu pula juga contohnya apa? Yang banyak maknanya itu apa ya, musaidun. Asisten ini bisa juga pembantu. Musaidun bisa artinya pembantu, atau musaidun bisa juga donatur. Jadi menyesuaikan konteksnya ya. Nah, kalau asisten dosen berarti musaidul mudarris, asisten dosen. Tapi kalau umpamanya musaid, contohnya ada gempa, itu namanya donatur, yang membantu. Ya, donatur bahasa Indonesia, bahasanya penyumbang ya. Nah, jadi musaid intinya bantuan. Jadi bisa menyesuaikan. Muhasibun juga akuntan toh, kalau dari segi pekerjaan. Muhasibun sebenarnya kalkulator. Kalkulator juga bisa, karena memang yang menghitung ya. Hasib itu dari kata menghitung. Makanya ada perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, hitung-hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Maksudnya yang akhirat, koreksilah dirimu sebelum kamu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan seterusnya. Oke.
Kira itu saja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa? Doanya saya sudah tulis ya, tinggal saya kasih harokat. Nah, insya Allah malam ini saya selesaikan dan saya kirim nanti. Jadi nanti yang baca doa adalah moderator ya, Akhi Fahmi atau Akhi yang saudara yang lain. Oke. Nanti saya kasih harokatnya, saya perbesar, kemudian dengan artinya nanti di bawah. Doa-doa yang selalu saya baca. Ya, supaya mungkin juga nanti di-share juga sama hadirin dan hadirat yang sempat hadir pada malam ini, kemudian dibaca doanya. Insya Allah doanya bermanfaat. Dan nanti ada saya tulis juga artinya. Insya Allah, yang selalu saya baca doa ketika kita menyelesaikan suatu majelis. Oke. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita mengangkat tangan, kemudian menundukkan pandangan, agar doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu syarat terkabulnya doa ya, yaitu mengangkat tangan. Walaupun ada perbedaan pendapat, boleh kamu angkat tangan selain dari keadaan tertentu, tapi insya Allah mengangkat tangan itu salah satu syarat terkabulnya doa. Adapun yang tidak mengangkat tangan tidak masalah juga, tidak masalah. Yang lagi tiduran tidak masalah, nah tidak masalah, tidak mengangkat tangan. Oke, itu saja. Marilah kita berdoa. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini, dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan ditutup dengan materi. Silakan. Alhamdulillah, demikian materi dari Ustaz. Pada pekan ini telah kita pelajari bersama kalimat dalam bahasa Arab, utamanya kalimat yang diawali isim dhamir dan kaidah dalam bentuk tunggal, ganda ataupun jamak. Kami juga mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap merajaah materi kita karena insya Allah akan bersambung di pekan depan dan insya Allah kita akan masuk pada jumlah fi'il atau kata. Ya, syukur Ustaz, jazakallah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kami juga mengucapkan syukron jazakumullah khair kepada seluruh hadirin. Semua kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah untuk dapat tetap menghadiri kajian-kajian majelis-majelis ilmu seperti yang telah kita hadiri pada malam hari ini. Illa liqa, sampai berjumpa lagi di ahad depan di jam yang sama insya Allah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ila liqa. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu.